Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tentang jenis 7 obat-obatan alami yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, kita tahu bahwa Al-Quran itu berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nah, keistimewaan Al-Quran tidak hanya tentang ilmu hukum maupun ilmu sains atau tentang akidah dan tauhid saja, akan tetapi juga di situ dijelaskan pula tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya adalah obat-obatan alami. Nah, berikut ini akan saya berikan atau saya berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan ya. Di sini ada 7 obat-obatan alami yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah kurma. Kita tahu bahwa kurma itu merupakan tumbuhan yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam kitab Mu'jam Al-Mufarras, Abid Al-Baqi menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu kurma itu dimuat sebanyak 20 kali dalam 16 surat. Nah, setelah itu salah satu ayat yang di dalam kitab suci Al-Quran yang menyebutkan kurma adalah surat Maryam ayat 23 sampai 25. Nah, 2 ayat tersebut kan berkisah tentang derita dan rasa sakit yang mendera Maryam ketika hendak melahirkan. Kemudian ia bersandar di pangkal pohon kurma. Kemudian Allah melalui malaikat Jibril memerintahkan Maryam untuk menggoyang pangkal kurma tersebut ke arahnya. Nah, kemudian gugurlah kurma-kurma itu yang telah masak untuk dimakan dan sebagai obat rasa sakit ketika melahirkan. Nah, di dalam riset kesehatan ya, kurma itu kan mengandung banyak serat, antioksidan yang tinggi, dan manfaat nutrisinya dapat mendukung kesehatan otak dan mencegah penyakit. Nah, salah satu antioksidan yang terkandung di dalam kurma itu dapat menurunkan resiko kanker dan penyakit jantung. Nah, itu khasiat dari kurma. Kemudian obat yang kedua yang di dalam Al-Quran yaitu zaitun. Nah, zaitun itu disebutkan 7 kali di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya buah zaitun tersebut dalam sejarah perkembangan Islam. Nah, buah zaitun itu tidak hanya memiliki nilai gizi, obat maupun kosmetik, akan tetapi juga memenuhi fungsi agama sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 20, Al-Quran memberitahu tentang buah-buahan yang harus dimakan dan berbicara tentang pohon zaitun yang tumbuh di Gunung Sinai yang telah menyediakan banyak minyak dan bumbu untuk dimakan. Nah, manfaat kesehatannya ya dari minyak zaitun yaitu dikaitkan juga dengan sifat antioksidan dan anti-inflamasinya. Nah, kita tahu bahwa antioksidan itu kan sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia ya. Menurut riset kesehatan bahwa ketika orang yang sudah berusia lanjut di atas 40-an, tubuh kita itu kan sedikit mengeluarkan antioksidan. Maka Allah memberikan buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan untuk dimakan ya. Salah satunya yaitu zaitun tadi yang pertama kurma. Nah, kemudian yang ketiga yaitu obat-obatan yaitu jahe. Nah, jahe sejak ribuan tahun kita telah mengenal jahe ya, dari nenek moyang kita sudah mengenal jahe. Nah, jahe itu disebut sebagai rempah yang paling menyehatkan di bumi. Kita tahu bahwa tumbuhan herbal ini ternyata juga disebutkan di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Insan ayat 17 yang artinya begini, dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Nah,
Ayat tersebut menceritakan mengenai gambaran surga. Allah menyebutkan bahwa penghuni surga akan diberi minuman dengan campuran jahe. Nah, secara ilmu kesehatan, ini sejumlah penelitian menjelaskan bahwa manfaat jahe itu sangat luar biasa. Mulai dari membunuh bakteri, kemudian meredakan mual, mengobati batuk, ada yang menurunkan kadar gula darah, menurunkan kolesterol, hingga mengurangi resiko penyakit jantung. Sahabat beriman rahimakumullah, itu tadi yang ketiga ya. Yang kemudian yang keempat yaitu Habatus Sauda. Nah, Habatus Sauda ini adalah biji jintan hitam berasal dari tanaman subtropis dari Timur Tengah yang telah digunakan sebagai obat. Ini sejak ribuan tahun yang lalu sudah digunakan sebagai obat. Nah, keistimewaan jintan hitam ini juga tertulis dalam suatu hadis ya, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya di dalam Habatus Sauda atau jintan hitam terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ternyata Habatus Sauda itu merupakan obat ya dari segala macam penyakit. Nah, perlu digarisbawahi segala macam penyakit. Nah, berarti ini hadis ya. Kita harus yakin bahwa Habatus Sauda itu merupakan obat dari segala penyakit kecuali kematian. Nah, manfaat jintan hitam ini terutama karena senyawanya aktif ya, senyawa yang aktif utamanya disebut sebagai, secara ilmu kesehatan itu disebut timoquinone yang telah menunjukkan sifat antioksidan, antiinflamasi, dan sifat terapeutik lainnya yang melindungi tubuh dari kerusakan sel dan penyakit kronis. Nah, di sini kuncinya tadi sifat antioksidan dan antiinflamasi. Ya, itu sebagai pelindung tubuh dari kerusakan sel dan penyakit yang kronis. Kemudian yang kelima, obat yang kelima yaitu buah tin. Nah, buah tin kita pernah dengar ya. Al-Quran punya satu bab bersama surat tin ya. Kita tahu surat dalam Al-Quran yaitu ada salah satu surat tin yang berarti buah tin. Bahkan Allah bersumpah atas nama buah tin dan juga buah zaitun. Nah, berkaitan dengan buah tin ini, dalam tradisi Islam apapun yang namanya digunakan untuk bersumpah oleh Allah memiliki keagungan dan kepentingan yang melekat padanya. Nah, buah tin atau buah ara itu kan memiliki kandungan pektin, serat larut yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Nah, ini manfaatnya ya. Salah satunya adalah menurunkan kadar kolesterol. Sedangkan serat larut menghilangkan kadar trigliserida berlebih dan membantu menghilangkan trigliserida. Selain itu, buah ara atau buah tin kering itu mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6. Kemudian mengandung juga fitosterol yang bersifat kardioprotektif dan membantu meningkatkan kesehatan otak. Nah, itu nomor 4 ya, yaitu buah tin. Kemudian yang keenam, nama obat-obatan secara alami yaitu madu. Nah, madu kita tahu ya, ini sudah terkenal, sudah bukan asing lagi. Madu sejak ribuan tahun lalu telah digunakan untuk mengobati beragam penyakit. Bahkan keistimewaan madu untuk kesehatan juga telah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 69 yang artinya, dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, ini manfaat madu ya, jelas ya di sini dalam ayat sebagai obat atau untuk menyembuhkan segala penyakit ya. Oke, kemudian kalau manfaat madu secara kesehatan, secara ilmiah ya, yang sudah diteliti oleh sejumlah ahli medis menunjukkan bahwa madu itu memiliki atau manfaat antidepresan, antikonvulsan, dan anti kecemasan. Nah, antioksidan dalam madu dapat bermanfaat untuk penurunan resiko penyakit jantung. Kemudian dalam beberapa penelitian juga madu juga terbukti membantu mencegah gangguan ingatan hingga perawatan luka
Dan penggunaan topikal madu tingkat medis telah terbukti meningkatkan penyembuhan luka, terutama luka bakar. Nah, di sini sangat penting ya, madu itu mengandung antioksidan. Ya, kalau antioksidan itu kan manfaatnya sangat besar, apalagi kalau sudah berusia lanjut itu di atas 40-an, kita sangat membutuhkan makanan-makanan yang mengandung antioksidan. Kemudian yang ketujuh, ya ini yang terakhir ya, yang ketujuh yaitu buah pisang. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 27 sampai 33, dan orang-orang yang benar betapa diberkatinya mereka berada di tengah-tengah pohon bidara yang tidak berduri, rumpun-rumpun pisang, naungan yang luas, air yang mengalir, buah-buahan yang melimpah, tidak pernah pada musimnya dan tidak terlarang. Nah, Al-Quran menyebutkan secara umum tentang buah-buahan yang dimakan oleh orang-orang di surga. Dan secara khusus disebutkan tentang pisang yang memberitahu bahwa pisang itu termasuk buah yang diberkahi. Nah, pisang adalah secara ilmiah atau sudah secara medis ya, itu terdapat banyak serat, kemudian terdapat vitamin C juga, kemudian mengandung banyak magnesium, kemudian juga banyak mengandung folat. Nah, itu kandungan yang terdapat dalam pisang. Selain itu, pisang juga banyak mengandung beberapa jenis antioksidan kuat, termasuk ini secara medis ya, flavonoid dan amina. Nah, antioksidan ini banyak pula manfaatnya untuk kesehatan seperti penurunan resiko penyakit jantung dan penyakit degeneratif. Nah, begitu ya sahabat beriman rahimakumullah, itu adalah 7 obat-obatan alami yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga berbagai ilmu ini dapat memberi manfaat kepada sahabat beriman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.